warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fernanda Agustin dari kelas 11 2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipertensi, diuretik, dan vasodilator. Berikut penjelasannya. Atau hipertensi bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya kelainan atau gejala yang timbul oleh penyakit ginjal, penciutan aorta, atau tumor pada ginjal. Menyebabkan produksi hormon berlebihan yang mempunyai efek gangguan pada regulasi tekanan darah. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya disebut hipertensi esensial. Hipertensi mengakibat risiko besar seperti kerusakan jantung, infark jantung, kerusakan pembuluh darah, bila pembuluh darah otak pecah depan, penyebabnya infark otak sehingga menjadi buntu sempurna, kerusakan ginjal, selaput mata, dan komplikasi lain. Hipertensi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu curah jantung dan resiksi. Curah jantung merupakan hasil kali denyut jantung dan isi sekuncup jantung sel. Isi sekuncup ditentukan oleh kekuatan kontraksi otot jantung dan volume darah yang kembali ke jantung. Sedangkan resistensi perifer merupakan gabungan tekanan otot, polos arteri, dan visikositas oleh berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah akibat adanya aterosklerosis yang terjadi akibat meningkatnya usia atau karena adanya pengendapan. Tekanan darah juga terbagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi. Tekanan ini selalu lebih besar dari tekanan diastolik. Sedangkan tekanan diastolik yaitu tekanan darah yang terjadi saat jantung itu berelaksasi atau mengambang. Faktor penyebab terjadinya hipertensi. Yang pertama itu ada garam dan ion natrium yang bersifat retensi air sehingga memperbesar volume darah dan memperkuat noradrenaline dan memperkuat vasokonstriksi. Yang kedua, asam glikosida terkandung dalam kukus dapat menaikkan tekanan darah pada orang tertentu. Yang ketiga, hormon estrogen dalam pil KB. Hal ini dikarenakan hormon ini bersifat menahan air dan garam. Demikian juga hormon androgen. Lalu, stres atau ketegangan emosional mengakibatkan pelepasan hormon adrenalin yang bersifat vasokonstriksi. Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal. Bila uterus diregangkan, terlampau banyak origami dan kurang menerima darah, maka akan dilepaskannya zat-zat yang akan meningkatkan tekanan darah. Gejala hipertensi. Gejala yang khas dari hipertensi ini sepertinya tidak ada penderita juga, kadang-kadang hanya merasa nyeri kepala di pagi hari sebelum bangun tidur, tetapi setelah bangun nyerinya akan hilang. Jenis hipertensi. Berdasarkan etiologi, hipertensi dapat dibagi dua, yaitu sifat tensi esensial atau sifat tensi primer atau hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau hipertensi primer disebut juga idiopatik, yaitu hipertensi yang tidak jelas penyebabnya. Sekitar 90% dari kasus hipertensi merupakan hipertensi. Jenis ini faktor yang mempengaruhi antara lain usia, jenis kelamin, riwayat merokok, kolesterol, berat badan, dan aktivitas lain plasma. Jenis yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Prevalensi hipertensi ini hanya 6-8% dari seluruh penderita hipertensi. Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit, obat, dan lain-lain. Hipertensi yang disebabkan oleh renang, sedangkan yang disebabkan oleh penyakit endokrin disebut dengan hipertensi endokrin. Obat-obat yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain hormon kontrasepsi, hormon kortikosteroid, atau antidepresan. Hipertensi. Karena gejala khas dari hipertensi ini tidak ada, sedangkan hipertensi berisiko besar, maka kita harus tahu mengenal gangguan ini, yaitu dengan mengukur tekanan darah secara berkala, minimal sekali dalam 1 tahun, terutama bagi yang sudah berusia
berusia 45 tahun ke atas. Beberapa tindakan umum yang harus kita lakukan itu seperti yang pertama, menurunkan berat badan. Bagi penderita obesitas, menurunkan berat badan itu mengakibatkan volume darah berkurang sehingga berefek juga pada tekanan darah. Penurunan berat badan 1 kilo menurunkan tekanan darah kurang lebih 0,5 sampai 0,7 mmHg. Lalu cara yang kedua, kita bisa menggunakan biar garam konsumsi. Garam maksimal 2 gram per hari dan mengurangi konsumsi lemak, termasuk daging dan memperbanyak konsumsi makanan nabati. Lalu cara yang ketiga, istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Olahraga teratur dapat merangsang saraf parasimpatik untuk lebih aktif, sedangkan saraf simpatik yang mempunyai efek vasokonstriksi menjadi kurang aktif. Cara yang keempat yaitu tidak merokok dan mengurangi kopi, karena nikotin menyebabkan vasokonstriksi dan kafein pada kopi menstimulasi konstruksi jantung. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi alkohol yaitu tiap 10 gram alkohol dapat meningkatkan 0,5 mmHg tekanan darah. Hipertensi. Yang pertama, diuretik. Obat golongan diuretik sering juga disebut sebagai pil air, sebab obat ini bekerja dengan cara membuang kelebihan sodium dalam air di tubuh melalui urin. Yang kedua, beta blocker. Obat hipertensi golongan beta blocker bekerja dengan cara mengurangi efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah jantung. Yang ketiga, ACE inhibitor. Angiotensin dan converting enzyme. ACE inhibitor adalah golongan obat hipertensi yang bekerja dengan cara mencegah tubuh memproduksi hormon angiotensin yang bisa membuat pembuluh darah menyempit. Yang keempat, calcium channel blocker atau CCB. Untuk bisa bekerja, semua otot di tubuh membutuhkan kalsium untuk keluar dan masuk sel otot. Yang kelima, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Sama seperti obat hipertensi golongan ACE inhibitor, ARB juga bekerja dengan cara melindungi pembuluh darah dari hormon angiotensin. Yang keenam, alpha blocker. Golongan obat hipertensi ini akan menghentikan sinyal yang dikirim dari saraf untuk menyempitkan pembuluh darah sebelum sinyal sampai ke tempat tujuan. Yang ketujuh, alpha beta blocker. Obat hipertensi golongan alpha beta blocker memiliki efek gabungan dengan mencegah terjadinya ikatan antara hormon katekolamin dan reseptor alpha maupun beta. Yang ke-8, sentra agnosis. Golongan obat hipertensi ini bekerja dengan cara menghentikan sinyal yang akan mempercepat detak jantung dan mempersempit pembuluh darah. Yang ke-9, vasodilator. Obat hipertensi golongan vasodilator bekerja dengan cara membuat otot-otot di dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks, sehingga bisa terbuka lebih besar dan aliran darah semakin lancar. Ke-10, aldosteron reseptor antagonis. Obat golongan ini bekerja dengan mencegah produksi zat kimia di tubuh yang disebut aldosteron. Yang ke-11, direct renin inhibitor. Direct renin inhibitor termasuk golongan obat hipertensi yang baru obat. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan produksi suatu zat kimia di tubuh yang dinamakan renin. Prinsip pengobatan hipertensi adalah menurunkan tekanan darah jika memungkinkan sampai pada tekanan darah yang tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, dan jantung sebenarnya. Ada dua cara pengobatan hipertensi, yaitu pengobatan non-farmakologi dan farmakologi. Pengobatan farmakologi di situ contohnya seperti pada tahap pertama kita melakukan dengan satu obat diuretik tiazid atau penyekat beta dengan dosis kecil. Kemudian dosis dinaikkan secara bertahap. Obat diuretik tiazid dan penyekat A atau B. Ketiga, yaitu dengan kombinasi 3 obat diuretik, tiazid, dan penyekat beta
dan vasodilator, biasanya itu hidrologi atau penghambat AC. Penggolongan antihipertensi tekanan darah ditentukan oleh volume jantung per menit dan daya tahan dinding. Material yang dapat ditentukan sebagai berikut. Dari rumus di samping, tekanan darah dapat diturunkan dengan mengurangi volume menit jantung atau daya tahan perifer obat antihipertensi. Ini bekerja dengan prinsip tersebut, yaitu penurunan volume menit jantung yang dilakukan dengan bloker reseptor beta jantung dengan meningkatkan volume jantung dengan volume darah oleh diuretik. Sedangkan kalau misalnya penurunan daya tahan perifer atur oleh faktor yang bekerja melalui susunan saraf sensorik maupun server, sedangkan zat vasodilator bekerja langsung terhadap perifer di luar sistem adrenergik. Antihipertensi berdasarkan kronologis, yaitu berdasarkan hasil farmakologisnya. Antihipertensi dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, zat penekan SSP, misalnya reserpin. Yang kedua, zat pengertian sistem adrenergic perifer, misalnya propranolol. Yang ketiga, zat diuresis, lebih praktis bila diberikan long acting atau dosis tunggal, misalnya clortalidon. Yang keempat, vasodilator, misalnya hydralazine. Yang kelima, zat antagonis kalsium, misalnya nifedipin. Yang keenam, zat penghambat AC atau antagonis angiotensin 2, misalnya losartan dan pratopril. Hipertensi, kebanyakan antihipertensi bekerja lambat. Efeknya itu baru terlihat setelah beberapa hari, sedangkan efek maksimal terjadi setelah beberapa minggu. Efek hipertensi dengan obat tengah antara 2-5 jam dapat bertahan hingga 20 jam, misalnya reserpin, metidolva, hydralazine, propranolol, dan metoprolol. Kombinasi obat-obat tersebut menghasilkan potensi. Dengan demikian dosis dapat diturunkan dengan efek samping lebih ringan. Kerjasama termasuk dalam satu kelompok jika dikombinasikan tidak akan menghasilkan potensiasi. Samping antihipertensi. Semua antihipertensi menimbulkan efek samping seperti hidung tersumbat karena vasodilator, mukosa mulut kering, rasa letih dan lesu, gangguan lambung, usus mual, diare, gangguan penglihatan, dan bradikardia. Kecuali hydralazine, yaitu justru mengakibatkan takikardia. Waktu minum obat ini sebaiknya pagi hari setelah makan, sebab tekanan darah paling tinggi terjadi pagi hari. Dosis pemberian obat maupun penghentian sebaiknya berangsur-angsur. Take off untuk menghindari penurunan dan kenaikan tekanan darah tinggi secara drastis. Contoh spesialis antihipertensi itu yaitu klodini dengan nama dagang Catapres, sediaan injeksi 0,5 mg per mili, larutan 0,07 mg dan 0,15 mg diproduksi oleh pabrik Boehringer Ingelheim. Lalu contoh yang kedua yaitu labetalol dengan nama dagang Trandate dengan sediaan tablet 50 mg dan 100 mg diproduksi oleh pabrik GlaxoSmithKline. Diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin atau diuresis akibat pengaruh langsung terhadap ginjal. Zat lain yang juga menyebabkan diuresis tapi tidak mempengaruhi ginjal secara langsung adalah obat yang memperkuat kontraksi jantung, misalnya digitalis dan theophylline, zat yang memperbesar volume darah seperti plasma dan dextran, zat yang menghambat sekresi hormon antidiuretik, misalnya air, alkohol, dan larutan hipotonik.
Proses diuresis dimulai dengan filtrasi yang terjadi di glomerulus yang hasilnya berupa ultrafiltrat, mengandung air dan elektrolit, ditampung pada kapsul Bowman yang terdapat pada sekeliling glomerulus. Kemudian ultrafiltrat tersebut disalurkan di kantong kemih dengan melintasi saluran-saluran seperti tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran pengumpulan. Pada setiap saluran dilewati terjadi reabsorpsi zat tertentu. Bagi menjadi dua golongan, yaitu diuretik dengan kerja umum, diuretik dengan kerja khusus. Diuretik dengan kerja umum berdasarkan diuresisnya. Diuretik kerja umum dibagi menjadi 3 golongan, yaitu budaya kerja kuat, diuretik Luff, misalnya furosemid, berdasarkan kerja sedang salur etik, misalnya hidroklorotiazid. Yang ketiga, berdaya kerja lemah, diuretik hemat kalium, misalnya ciprofloxacin. Diuretik dengan kerja khusus, diuretik ini dibagi menjadi 2 kelompok, yang pertama diuretik osmotik, misalnya mannitol, sorbitol, dan glycol dan furum. Sedangkan yang kedua yaitu perintah karbohidrat, misalnya acetazolamid dan diflonamid. Kegunaannya diuretik digunakan ketika dikehendaki pengeluaran urin lebih banyak, terutama pada edema adalah suatu keadaan kelebihan air di jaringan, misalnya pada dekompensasi jantung setelah infrak, saat sirkulasi darah tidak berlangsung sempurna lagi dan air tertimbun di paru-paru, pada asis stres busung perut ketika air tertimbun di rongga perut, atau pada penyakit-penyakit ginjal. Hipertensi, untuk mengurangi volume darah agar tekanan menurun. Diuretik mempunyai sifat memperkuat antihipertensi sehingga sering dikombinasi dengan obat tersebut. Diabetes insipidus, produksi air kemih berlebihan. Dalam hal ini diuretik justru mengurangi poliuria, batu ginjal, untuk membantu mengeluarkan endapan kristal dari ginjal dan saluran kemih. Efek samping: 1. Hipokalemia, kekurangan ion kalium dalam darah. 2. Hiperurisemia, disebabkan oleh adanya saingan antara diuretik dengan asam urat pada transportasi dari tubulus. 3. Hiperlipidemia, yaitu meningkatnya kadar kolesterol dan trigliserida disebabkan oleh menurunnya kadar HDL. 4. Hipertermia dan alkalosis, terutama oleh diuretik kuat sehingga kadar natrium dalam plasma menurun drastis. 5. Gangguan lambung khusus, mual, muntah, diare, rasa letih, nyeri kepala, dan pusing. Spironolakton, indikasi daya diuresensi lemah sehingga digunakan sebagai kombinasi bersama diuretik umum. Penggunaannya pada hipertensi esensial, edema pada payah jantung, kongestif. Mekanisme kerja: merupakan penghambat aldosteron, mulai kerja lambat setelah 2-4 jam, efek bertahan selama beberapa hari setelah pemberian dihentikan, termasuk diuretik hemat kalium. Kontraindikasi: hiperkalemia, gagal ginjal parah. Efek samping: pada gangguan yang lama dapat menimbulkan impotensi pada pria serta nyeri payudara dan gangguan haid pada wanita. Persediaan tablet 25 mg dan 100 mg. Vasodilator: aterosklerosis, gangguan arteri yang sering terjadi ketika pembuluh arteri penyempitan menimbulkan iskemia, keadaan kekurangan darah dalam jaringan, terjadi pada 1. Jantung, terjadi angina pectoris. 2. Otak, terjadi kemunduran inteligensi. Iskemia otak, proses menua antara usia 65 tahun sampai 80 tahun, serta lebih dari 50% adalah penyakit Alzheimer. Gejala ini mirip dengan penyakit Alzheimer yang apatis, dapat menimbulkan penyakit A. Claudicatio intermittens, gejalanya jalan pincang disertai nyeri, umum terjadi pada lansia di atas 50 tahun. B. Penyakit Buerger, gejalanya seperti penyebab radang kronis pada arteri disertai pembentukan trombus. C. Sindrom Raynaud, gejalanya dari jari tangan dan kaki menjadi biru karena serangan jerang. Kejang pembuluh penyakit ini disebabkan oleh udara dingin. Golongan vasodilator: satu penyekat pekerja dengan menghalangi reseptor lepasnya memperoleh vasokonstriksi noradrenaline terhadap arteriol, contohnya prazosin. 2. B-adrenergic, bekerja dengan menstimulasi reseptor beta rem di arteria dan efek vasodilator di bronkus, contohnya
insokuprin. 3. Antagonis kalsium bekerja dengan memblokir saluran kalsium, contohnya nifedipine. 4. Derivat nikotinat bekerja dengan jalan mendilatasi pembuluh darah yang pada kulit, tapi penyaluran darah ke bagian bawah tubuh justru berkurang sehingga zat ini kurang berguna pada gangguan sirkulasi diabetes dan lebih efektif pada kulit, contohnya nikotinil alkohol. 5. Obat-obat lain, contohnya iloprost. Faktor resiko gangguan pembuluhan peripor, yaitu riwayat merokok, diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Spesialit vasodilator nama generik buflomedil, nama dagang Lovely, sediaan tablet 150 mg, pabrik Abbott. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.